Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah Usman Alapsi dengan NIM G002411 dari kelompok A4. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan malam para Mbak dan Mas Aslab Anatomi. Jadi di sini saya akan eh, memaparkan hasil laporan saya melalui video dan PPT ini. Jadi yang pertama ada eh, laporan satu dengan soal jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Eh, yang pertama dari mekanisme ereksi dulu. Ereksi adalah proses pembesaran dan pengerasan penis yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan fisik atau psikologis. Ereksi terjadi karena adanya peningkatan aliran darah ke dalam tubuh penis. Berikut tahapan mekanisme ereksi. Yang pertama ada rangsangan. Ereksi dimulai dari rangsangan fisik atau seperti sentuhan atau penglihatan atau rangsangan psikologis atau seperti fantasi seksual. Rangsangan ini diterima oleh sistem saraf pusat dan ditransmisikan ke otak. Yang kedua ada pelepasan neurotransmitter. Rangsangan seksual yang diterima oleh otak kemudian memicu pelepasan neurotransmitter seperti oksida nitrat atau NO melalui saraf parasimpatis ke pembuluh darah di penis. Selanjutnya ada relaksasi otot halus. Oksida nitrat menyebabkan otot-otot halus pada dinding pembuluh darah atau arteri penis menjadi rileks. Hal ini memungkinkan pembuluh darah melebar atau vasodilatasi, sehingga lebih banyak darah masuk ke dalam tubuh penis. Peningkatan volume darah. Peningkatan aliran darah ini mengisi dua rongga di dalam penis yang disebut corpora cavernosa, yang kemudian menyebabkan penis mengeras dan membesar. Selanjutnya ada peningkatan tekanan. Ketika darah mengisi corpora cavernosa, tekanan di dalam penis meningkat dan menekan vena-vena yang biasanya membawa darah keluar dari penis. Terus, hal ini menyebabkan darah terperangkap di dalam penis mempertahankan ereksi. Eh, yang kedua ada mekanisme ejakulasi. Ejakulasi adalah proses pengeluaran semen atau air mani dari tubuh pria yang biasanya terjadi setelah rangsangan seksual dan ereksi. Ejakulasi melibatkan beberapa tahapan dan kontrol yang lebih kompleks, yang melibatkan sistem saraf otonom dan pengendalian otot-otot pada organ reproduksi pria. Berikut adalah tahapan mekanisme ejakulasi. Yang A, tahap eksitasi atau pengisian pre-ejakulasi. Selama tahap ini, cairan pre-ejakulasi yang mengandung sedikit spermatozoa diproduksi oleh kelenjar Cooper. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan uretra dan menyediakan pelumasan sebelum ejakulasi terjadi. Yang B, tahap emisi atau pengumpulan sperma. Pada saat rangsangan seksual meningkat, impuls saraf yang diterima oleh otak mengirimkan sinyal ke sistem saraf simpatis yang menyebabkan kontraksi pada berbagai struktur dalam sistem reproduksi pria. Pengepakan sperma. Proses emisi dimulai dengan pengepakan sperma dari testis dan epididymis atau saluran tempat penyimpanan sementara sperma menuju vesikula seminalis dan prostat. Produksi cairan semen. Kelenjar prostat dan vesikula seminalis mengeluarkan cairan yang bergabung dengan sperma, membentuk semen. Proses ini terjadi secara berurutan dan dipengaruhi oleh kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar tersebut. Yang C, tahap ejakulasi atau pengeluaran semen. Kontraksi otot-otot ketika tahap emisi selesai dan semen telah terkumpul di uretra prostat, otot-otot dasar panggul, otot-otot pada uretra, serta otot di sekitar penis mulai berkontraksi secara ritmis. Pengeluaran semen. Kontraksi otot-otot tersebut memaksa semen keluar melalui uretra dan keluar tubuh melalui ujung penis. Proses ejakulasi ini umumnya terjadi dalam beberapa detik. Baik, selanjutnya ada laporan 2. Dengan soal, jelaskan secara runtut anatomi organa genitalia feminima eksterna.
Baik, yang pertama ada mons pubis. Mons pubis itu adalah tonjolan berbentuk bukit yang terletak di atas tulang pubis atau area di atas kemaluan. Bagian ini ditutupi oleh rambut kemaluan atau pubis. Setelah masa pubertas, mons pubis berfungsi sebagai bantalan pelindung untuk organ-organ genitalia internal yang ada di bawahnya. Dua, labia majora. Labia majora adalah dua lipatan kulit yang besar dan tebal yang terletak di kedua sisi vulva. Mereka berfungsi sebagai pelindung utama organ-organ genitalia internal. Labia majora mengandung kelenjar sebaceous dan rambut di bagian luar, dan biasanya lebih tebal dan lebih besar dibandingkan dengan labia minora. Yang ketiga, labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan dengan labia majora dan terletak di dalam labia majora. Labia minora tidak mengandung rambut, namun mengandung banyak kelenjar sebaceous dan kelenjar keringat. Mereka juga membantu melindungi pintu masuk vagina dan uretra. Labia minora bisa memiliki berbagai ukuran dan bentuk yang berbeda-beda pada tiap individu. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah struktur kecil yang sangat sensitif, terletak di bagian atas vulva, tepat di atas lubang uretra. Klitoris memiliki banyak ujung saraf dan sangat penting dalam memberikan sensasi seksual. Klitoris terdiri, klitoris terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama glans atau kepala klitoris, bagian yang terlihat di luar tubuh. Terus selanjutnya ada tubuh dan akar klitoris, bagian yang lebih dalam terhubung dengan struktur internal. Fungsi utama klitoris adalah sebagai organ yang memberikan kenikmatan seksual pada perempuan. Yang kelima ada vestibulum vaginae. Vestibulum vaginae adalah area yang terletak di antara labia minora yang mengelilingi pintu masuk vagina dan uretra. Di dalam vestibulum terdapat beberapa struktur penting. Contohnya seperti introitus vaginae. Pintu masuk ke vagina terletak di bagian bawah vestibulum. Uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari kantung kemih terletak di depan vagina. Terus ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di sisi kiri dan kanan vestibulum dan berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas yang membantu saat berhubungan seksual. 6. Vagina. Meskipun vagina adalah organ internal, namun bagian ini sangat penting eh, dalam anatomi alat kelamin perempuan secara keseluruhan. Vagina adalah saluran fleksibel yang menghubungkan vulva dengan rahim. Vagina sendiri berfungsi sebagai tempat penetrasi selama hubungan seksual dan sebagai saluran untuk kelahiran atau proses melahirkan. Yang selanjutnya ada perineum. Perineum adalah area antara vulva dan anus. Bagian ini berfungsi sebagai penyangga dan memiliki banyak pembuluh darah serta jaringan elastis. Selama proses persalinan, perineum bisa mengalami peregangan. Selanjutnya yang terakhir ada anus. Meskipun tidak termasuk dalam sistem reproduksi, anus adalah bagian dari alat kelamin eksternal yang penting sebagai saluran pembuangan kotoran tubuh. Selanjutnya ada laporan ketiga dengan soal jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama, anatomi ginjal atau ren, bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada cortex renalis atau korteks ginjal, lapisan luar ginjal yang lebih terang dan memiliki banyak nefron. Korteks sendiri itu berfungsi dalam proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Yang kedua ada medula renalis atau medula ginjal. Lapisan dalam ginjal yang terdiri dari piramida-piramida ginjal. Medula berfungsi dalam konsentrasi urin. Selanjutnya ada piramida ginjal. Struktur berbentuk kerucut yang terletak di dalam medula, tempat pengumpulan urin awal. Selanjutnya ada papila ginjal.
puncak piramida ginjal yang mengarah ke pelvis ginjal. Di sini, urin yang telah terbentuk akan mengalir ke sistem pengumpul, pelvis renalis atau pelvis ginjal. Ruang berbentuk corong di dalam ginjal tempat urin terkumpul sebelum menuju ureter. Ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Terus ada struktur nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada glomerulus, jaringan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyaring darah. Selanjutnya ada kapsula Bowman, struktur yang mengelilingi glomerulus dan menampung filtrat pertama yang keluar dari darah. Terus ada tubulus proximal, bagian yang mengolah filtrat pertama dengan menyerap sebagian besar air, elektrolit, dan zat penting lainnya. Selanjutnya ada lengkung Henle, bagian yang terlibat dalam konsentrasi urin. Selanjutnya ada tubulus distal, tempat di mana reabsorpsi cairan dan elektrolit terakhir terjadi, dan juga tempat pengaturan keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya ada ductus colligentus, saluran akhir tempat pengumpulan urin dari beberapa nefron yang akan menuju pelvis ginjal. Yang kedua ada vaskularisasi ginjal. Ginjal mendapatkan suplai darah utama dari arteri renalis yang berasal dari aorta abdominalis. Berikut ini adalah rincian vaskularisasi ginjal. Yang pertama ada arteri renalis, arteri utama yang memasuk darah ke ginjal. Setiap ginjal menerima darah melalui arteri renalis, kiri dan kanan yang bercabang dari aorta abdominalis. Arteri interlobaris. Arteri ini membawa darah ke daerah medula ginjal. Selanjutnya ada arteri arcuata, cabang arteri interlobaris yang melengkung di sepanjang batas korteks dan medula. Selanjutnya ada arteri interlobular, arteri yang bercabang dari arteri arcuata dan memasuk darah ke korteks ginjal. Selanjutnya ada aferen arteriol, arteri kecil yang memasukkan darah ke dalam glomerulus, tempat terjadinya filtrasi darah. Selanjutnya ada efferent arteriol, arteriol yang membawa darah keluar dari glomerulus dan mengarah ke pembuluh darah kapiler peritubular. Selanjutnya ada vena renalis, vena yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari ginjal menuju vena cava inferior yang kemudian mengalirkan darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada inervasi ginjal. Ginjal menerima persarafan dari sistem saraf otonom, baik dari sistem saraf simpatik maupun parasimpatik, tetapi lebih dominan dari sistem saraf simpatik. Persarafan simpatik. Saraf simpatik berasal dari ganglion splanchnicus atau terutama dari ganglion mesentericum superior yang menginervasi ginjal melalui plexus renalis. Persarafan simpatik berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan aliran darah ginjal dengan menyebabkan konstriksi arteri renalis serta mengontrol pengeluaran renin. Selain itu, persarafan simpatik juga berperan dalam pengaturan filtrasi glomerulus dan sekresi hormon oleh ginjal. Persarafan parasimpatik eh, berasal dari saraf vagus atau cranial X. Meskipun kontribusinya terhadap fungsi ginjal tidak sebesar persarafan simpatik, fungsi utama persarafan parasimpatik adalah dalam pengaturan relaksasi dan peningkatan aliran darah ginjal. Plexus renalis. Plexus renalis adalah jaringan saraf yang terdapat di sekitar arteri renalis dan berfungsi dalam mengatur berbagai fungsi ginjal, termasuk sekresi, termasuk sekresi renin